A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu sujjirat wa izal quburu bu'sirat alimat nafsum ma aqdarat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di sore hari ini program terbaru Pak Ustadz, ada namanya ngaso. Apa tuh Mas? Ngaji sore Ramadan. Masya Allah. Jadi insya Allah tiap hari para anakku yang soleh-soleh di rumah akan mendapatkan sajian-sajian yang insya Allah bermanfaat bagi mereka. Insya Allah. Ya. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mana makin sehat ini? Alhamdulillah, badan juga semakin sebesar ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, begitulah. Penting sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, kita akan membicarakan berbagai macam di sini. Tapi setiap hari itu selalu tema yang berbeda Pak Ustadz. Nah, hari ini adalah tentang keutamaan Ramadan itu sendiri Pak Ustadz. Iya. Kan ini kan baru hari kedua Pak Ustadz. Kita menjalankan puasa Ramadan. Jadi mungkin anak-anakku yang soleh dan solehah di rumah masih bingung. Apa sih keutamaannya Pak? Gitu. Oke. Untuk itu Pak Hafiz, untuk tolong dijelaskan kepada anakku yang soleh-solehah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amin. Ini programnya bagus sekali nih, Pak. Alhamdulillah. Ngaso, ngaji sore. Enaknya kalau ngaso itu sambil ngopi. Nggak bisa Pak Ustadz. Sambil ngobrolin perkara iman. Tapi Pak Ustadz sekarang ini Ramadan. Oh Pak Ustadz. iya. Nggak bisa. Jadi kita ngaso aja ya. Ngaso aja. Jadi cuma nanti habis maghrib. ngaji sore Ramadan. Jadi tadi ditanyakan bahwa untuk keutamaan Ramadan. Betul, Bang, gitu ya. Ya, jadi kalau sudah bicara utama ini itu sebagai motivasi. Motivasi. Nah, kalau kita belajar nih motivasinya supaya naik Kelas. supaya dapat ranking 1. gitu. Juga Ramadan ini keutamaan ini untuk sebagai motivasi kita. Bagi anak-anak. Iya, bagi anak-anak kita yang di rumah khususnya SD Al Azhar 2 Bandung. Nah, Pak Agung ini paling tidak ada 3 keutamaan nih. Apa itu yang Pak Ustadz? akan kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Apa aja itu Pak Ustadz? 3 Ya, itu yang bisa 3. dijelaskan. Yang pertama, ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Masyaallah. Itu artinya apa Pak Ustadz? Jika kalian berpuasa Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dengan niat fi sabilillah, artinya untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, akan menjauhkan dirinya, akan menjauhkan jiwanya dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, 70 tahun perjalanan ini bukan ukuran manusia, tapi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Tapi itu sangat jauh, berarti Sangat tidak akan terkena. Tidak akan kena. Jadi insya Allah jika anak-anak yang soleh-soleh di rumah itu mengerjakan puasa Ramadan, Betul.
dia akan dijauhkan dari api neraka. Iya pasti. Masya Itu Allah. sudah janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Jadi anak-anak yang di rumah, anak soleh dan soleha, kalau kita tidak ingin Masuk bersentuhan masuk api neraka, maka berpuasa. Itu aja kuncinya. Karena di neraka itu kan nggak ada es cendol. Betul, Nggak panas bisa lagi kan. panas bener itu kan. Orang kita terkena korek, wah itu aja sangat panas Pak Ustadz. Panas. Apalagi api neraka yang ya Allah tidak terbayang untuk Pak Tidak Ustadz. terbayang. Maka dengan cara berpuasa, puasa Ramadan, insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api. Itu neraka. baru yang pertama, Pak Baru yang Ustadz. pertama. Yang tuh. kedua itu apa Pak Ustadz? Yang pertama saja sudah itu ya, Luar menarik, biasa, tuh, menarik. luar biasa. Nah, yang kedua nih, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dzambihi." Ini mahal nih. Apa itu Pak Ustadz? Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Berarti yang udah kita perbuat Betul. tahun lalu ataupun yang sudah lama Diampuni. akan diampuni. Tapi juga syaratnya. Apa itu Pak Ustadz? Syaratnya penuh dengan keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu harus tulus, Pak Betul. Ustadz. Tapi kalau ketika saya SD dulu, Pak Ustadz, saya itu kan mengharapkan imbalan. Betul. Tapi itu ketika waktu masih kelas 1, kelas 2 SD lah, Pak Iya. Ustadz. Jadi saya mengharapkan kalau tidak ada imbalan saya tidak mau puasa. Itu bagaimana Pak Ustadz? Hukumnya untuk anak-anak SD? Ya, kalau hukumnya untuk anak-anak yang belum akil balik itu kan puasa ini sebagai belajar, Untuk belajar. motivasi mereka. Kalau ada orang tua ingin ngasih reward, untuk ngasih hadiah nggak apa-apa, silakan. Itu untuk sarana belajar mereka supaya terbiasa berpuasa. Supaya nanti setelah besar kayak Pak Agung nih, nanti Alhamdulillah besar. mereka sudah biasa puasa gitu kan. Jadi nggak suruh-suruh lagi ya nggak. Malu kan kalau sudah sebesar Pak Agung, suruh puasa-puasa. Masih mau reward. Masih mau reward. Harusnya memberikan reward ya nggak? Iya, betul. Nah, Pak. jadi kalau untuk anak-anak di rumah, anak-anak SD Al-Azhar 2 yang masih ya kelas 1 SD sudah harus untuk berpuasa. Walaupun masih mengharapkan imbalan, Pak Iya. Ustadz. Walaupun masih setengah hari gitu ya, Pak Betul, Ustadz. setengah Tapi hari. untuk selalu belajar, Belajar. ketika dia sudah kelas 3, 4, 5, 6 sudah bisa full. Betul, Pak Ustadz? Iya, meningkat. Meningkat. Alhamdulillah. Itu baru yang kedua, Pak Baru Ustadz. kedua. Tapi sudah luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang ketiga ini apa kira-kira, Yang Pak ketiga Ustadz? nih, ini apa namanya ujung dari semua. Apa itu, Pak Ustadz? Kata Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa subidat asyayatin." Nih, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, jika datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu surga. Masya Allah. Berarti akan dibukakan semua pintu surga. Dibukakan semua. Kemudian menutup pintu-pintu neraka. Oh, berarti ketika Ramadan, Mm-mm. pintu neraka itu ditutup, Ditutup, pintu dan surga dibuka. selebar-lebarnya. Selebar-lebarnya. Masya Masya Allah. Dan para setan akan dibelenggu atau dilantar. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya masih ada yang itu kan setan ini kan dibelenggu ataupun diikat sama Allah Iya. Subhanahu wa taala. Tapi masih ada nih anak-anak yang kira-kira ataupun orang-orang yang masih meninggalkan puasa. Iya. Padahal kan itu adalah bisikan setan. Betul. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ingat, Apakah dia itu sendiri setan? ingat ya. Jadi godaan manusia ada dua. Apa itu, Pak? Pertama godaan setan, kedua hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan ketika setan sudah dibelenggu, jangan nyalin setan ya enggak? Tapi salahkan hawa nafsu kita, ya kan? Jadi hawa nafsu kita yang karena mungkin belum terbiasa Belum berpuasa, terbiasa. melihat orang minum boba aja, enak Betul Pak Ustadz, siang-siang. Ya. Jus mangga apalagi itu. Allah Akbar. Kan? Nikmat-nikmat dunia itu Pak Nah, Ustadz. Tapi kan nikmat nikmat akhirat belum tentu Pak Ustadz. Betul. Tadi Kan kan selama-lamanya kita nanti di akhirat itu Pak Ustadz. iya, karena dunia ini tempat Meninggal. Meninggal. Masya Masya Allah. nah, Berarti itu udah ada 3 Pak Ustadz tiga yang Pak keutamaan. Ustadz jelaskan. Yang dimana akan saya bacakan lagi. Biar anak-anak kita yang di rumah, Betul. anakku yang soleh-solehah bisa lebih jelas. Betul. Jadi keutamaan Ramadan anakku yang soleh-solehah itu pertama dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Yang kedua diampuni dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga dibukakan pintu surga dan diberikan satu surga bernama surga Ar-Royan. Royan ya tadi Masya Allah. lupa dijelaskan ya. Jadi untuk orang yang sedang berpuasa, yang gemar berpuasa, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan membangun satu surga
Khusus. bernama Surga Ar-Royan. Ar-Royan. Jadi nanti ketika hari kiamat dipanggil orang yang berpuasa, mana orang berpuasa, masuklah ke surga Ar-Royan. Nah, ketika surga Ar-Royan itu sudah penuh, sudah kuotanya sudah terpenuhi, maka ditutup pintu surga itu. Tidak boleh ada yang masuk selain orang berpuasa. Jadi selama kita berpuasa Ramadan, insya Allah akan mendapatkan surganya Ar-Royan. Masya Allah. Jadi anak-anak di rumah kalau mau surga Ar-Royan, kita harus berpuasa. Gitu Pak Agus. Masya Allah Pak Ustadz. Sore-sore mendengarkan arahan ataupun ceramah dari Pak Ustadz. Masya Allah. Ini luar biasa Pak Ustadz. Jadi insya Allah program ini akan selalu kita laksanakan Pak Ustadz. Jadi anak-anakku yang sore-sore di rumah, itulah perbicaraan antara Bapak dan Pak Ustadz yang sangat ganteng ini, yang bajunya marun-marun. Alhamdulillah. Insya Allah selalu sehat ya Pak Ustadz. Insya Allah sehat kita. Oke, kita tutup Pak Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngaji sore Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.